Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini konten untuk menghibur Anda di malam Jumat dengan judul Saror, yaitu Salim Horor. Saya sendiri Jika Mas Dali Munte dengan rekan saya Maki, biasa dipanggil Kima. Jadi Mas. oh ya. Oh, Ini salah. kepala ya. Jadi kita ingin bercerita tentang Do you see what I see? Apa itu? Itu artinya apakah kau melihat apa yang aku lihat? Apa kowe delok sing aku delok? Yo, itu bahasa Jawa nih. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau lihat video fullnya atau mau lihat cerita lebih lanjut lagi lebih banyak, bisa lihat di channel Do You See What I See. Nah, di sini kita ingin reaction dan ngasih pendapat. Ini belum tentu fakta dan belum tentu opini juga, kita nggak tahu. Ini cerita pengalaman dari orang yang mengirim gitu. Ke Bukan Do You See gini. What I See ya. Oh, ini lihat ngono. Ngeliat. Di share. Bukan, menceritakan. Ceritakan. Ya, menceritakan. Judul yang saya ambil di Do You See What I See ini adalah insomnia. Karena saya sendiri juga mengalami saat ini tuh insomnia, susah tidur. Susah tidur. Susah tidur. Wis nikah, wis rabi. Belum. Durung. Rabi lah. Jadi buat teman-teman yang ingin mendengarkan sama-sama, boleh gas terus. Oke. Sebelumnya boleh kita pakai dulu headsetnya biar lebih jelas. Oke. Ribet ya. Oke, itu enggak. Oke. Langsung saja kita mulai. Do you see what I see? Halo, perkenalkan nama aku Fadli. Halo Fadli. Fadli. Ini aku mau berbagi. Jadi Namanya Fadli Fadli? yang menceritakan gitu. Ini channelnya Fadli. Bukan. Bukan. Di channelnya Do You See What I See juga namanya. Nama channelnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Cerita tentang pengalaman horor yang pertama kali aku alami. Ini gak ada gambarnya kan? Gak ada, gini aja kita hanya mendengarkan apa dia cerita dan Bapak ya kasih pendapat atau ada pengalaman yang sama boleh diceritain ke teman-teman. Begitu. Kita lanjut. So ya. Waktu itu mungkin sekitar tahun 2002 atau 2003 ya. Lama ya. Udah lama. Aku masih SD gitu. SD dia nih. Banyak sih kejadian mistis yang aku alami dulu di kampung yang sangat berkesan sampai sekarang. Tapi aku mau cerita yang paling aku ingat detailnya aja. Jadi dia menceritakan waktu dia SD dulu di kampung dia. Gitu. Berarti pengalaman ini waktu SD. Ya. Biasa anak kecil memang sering diganggu sih. Ya wis. Kita tonton aja. Iya wis. Aku ini agak aneh sendiri karena kebiasaan-kebiasaan yang jarang dilakukan anak-anak kecil sewajarnya ya dulu. Biasa yang kalau aneh itu apa? IndiHome. Waduh, Jadi wes apa? India. Indigo. 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 Ya. Iya, iya, iya. Tapi kita nggak tahu ini kenapa insomnia, kita nggak tahu. Mungkin dia susah Duh tidur. SD udah insomnia. Insomnia. Wah. Sejak apa SD mungkin. Saya tahu. Kadang. Waktu itu aku tinggal di satu kampung yang terletak di tengah perkebunan teh di daerah Sumatera Utara. Oh, Nang sumur iki. Oh, nang kene ya. Mungkin inilah Sumur dah. kebon berarti. Di kampung itu isinya cuman karyawan pabrik teh itu sendiri. Jadi isinya cuman karyawan pabrik teh itu Di aja. Sumatera Utara pabrik teh sini lah. Sik. Oh, ada ini sekarang. Ada. Wih, apa? Kentut. Larut. Enggak, di Sumatera Utara berarti ya udahlah sama-sama tahu lah, kita nggak boleh kita bilang lah ya. Nggak boleh, Ya. nggak boleh. Nanti para viewers Takutnya, meluncur pula iya, ya betul, kan. betul. Nggak salah. Pokoknya yang anak Sumatera udah tahu lah itu di mana pastinya. Waktu itu aku belum ngerti sih cerita-cerita horor atau bentuk penampakan makhluk astral itu gimana. Cuman pertama kali yang aku tahu hal gaib itu ceritanya aku lagi
pagi-pagi ya, pagi-pagi mungkin jam 10-an gitu. Pagi. Aku lagi main di halaman belakang rumah, manjat pohon jambu gitu ya. Aku suka di situ, main di situ karena pohonnya itu bentuknya itu kayak motor gitu ya, kayak ada pijakan kakinya, Oh biasa, ranting, Ada- ranting-ranting itu kayak. ya tempat duduknya kayak ada stangnya juga gitu. Bentuknya sekilas kayak motor gitu, kayak kerangka motor. Jadi aku suka main di situ, berimajinasi kayak lagi balapan motor gitulah. Jadi saking senangnya main di situ sampai aku goyang-goyangin pohonnya biar makin seru gitu kan. Aku goncang-goncang pohonnya Iyalah. sampai aku capek. Jadi aku niat udah mau udahan gitu kan mainnya, mau turun. Jadi aku tunggu pohonnya berhenti bergerak dulu, karena habis aku goyang-goyangin gitu kan. Cuman aku tungguin kok nggak berhenti gini pohon goyangnya gitu. Mak bahaya nih. Itu goyang-goyang terus. Goyang terus. Nggak berhenti. Kok masih guncang aja ya. Aku lihat ke kanan, ke kiri, atas bawah. Ini dahan pohon nggak ada yang ngarah ke bawah, nggak mungkin ada yang megangin, nggak ada yang mungkin yang. Aku mikirnya ada yang iseng gitu kan. Ternyata dahannya itu nggak ada yang ngarah ke bawah, ke atas semua. Jadi aku heran kok. Jadi semakin lama ini pohonnya goncangannya itu kok makin ekstrim gitu. Kayak Berhenti gitu ya. sengaja gitu digoncangin biar aku jatuh gitu dari pohon itu. Jadi aku teriak-teriak di pohon itu, manggilin emak gitu ya, cuman nggak ada yang dengar. Akhirnya aku nekat lompat sampai aku keseleo. Tapi padahal pagi loh ya. Jam 10 pagi. Siang Aktivitas menjelang siang itu udah aktivitas sudah ada gitu udah loh. mulai. Ada juga. Biasanya sih itu masih anak-anak kecil. Itu yang pertama kali. Tanggaku ada namanya Bang Iwan. Dia itu punya kios kecil gitu, cuman naruh kiosnya di pinggir jalan pas di depan rumah aku gitu kan. Jadi udah biasa lah lihat dia beres-beres kalau udah jam 10 malam gitu. Aku liatin dari jendela. Tangga berarti ya. Terus aku mikir kayaknya asik nih kalau ikut ke rumahnya gitu. Jadi aku tawarin, "Bang, aku ikut ke rumah ya." "Udah yuk," gitu dia. Oh, dia bilang sama Bang Iwan tadi, Bang, aku ikut gitu. Mau kemana Untuk di rumah. Mau kemana? Nggak bisa tidur. Karena insomnia tadi. Hmm. Karena jam 10 kan, dia ngobrol, ngeliat tetangganya tadi packing siap kiosnya. Dia ngomong, "Bang, aku ikut lah ke rumah. Main nggak bisa tidur. Yowis yuk, gitulah." Gitu. Bilang. Jadi ikut ke rumahnya gitu kan. Rumahnya ini kebetulan di pinggiran kebun teh gitu. Jadi rumahnya letaknya ini paling ujung lah, udah di pinggiran kebun teh. Jadi sampai di rumahnya ngidupin VCD ya. Zaman itu lagi baru-barunya VCD mungkin. Nonton film action gitu bareng keluarganya. Waktu itu lagi asik-asik nonton gitu, tiba-tiba hujan deras, hujan badai lah waktu itu. Jadi aku ditawarin udah nggak usah pulang, di rumah Uwa aja gitu kan. Badai gitu kan. Tiba-tiba listrik mati, Walah, kata itu. bubar deh nontonnya. Jadi langsung Bang Iwannya, "Yuk ke kamar yuk," gitu. Cuman dia kayak lari-lari gitu, kayak biar dia duluan gitu ke kamar. Oh, biasa. Takut kayak misalnya Mati lampu. gelap mati lampu gitu loh, takut. Apa sih namanya tuh fobia kegelapan? Nah, bisa dibilang Dark gitu. phobia gitu. Bisa dibilang gitu sama atau nggak ngerjain tuh biasa tuh. Kok mati Oh, lampu. anak kecil. Jadi dia langsung mepet ke dinding gitu dia tidurnya, naik ke kasur terus mepet ke dinding. Jadi aku dapat di kasur juga sih, cuman di pinggir di dekat pintu gitu. Jadi kamarnya itu kecil ya,
Itu mungkin berapa meter ya? Pokoknya kalau aku tidur itu kepala miring ke kanan langsung ketemu pintu gitu. Oh, Cuman berarti gambarannya gini nih. Gini nih kayak masuk gitu kan. Terus udah ketemu kasur nih sebelah kiri nih. Masuk kamar. Nah, masuk kamar udah ketemu kasur tuh kiri. Jadi tidur kan katanya tadi sampingnya tuh kan apa namanya? Pintu. Miring gini aja udah ada pintu berarti ya. Itulah kira-kira gambaran kamar. ini kondisinya pintunya nggak ada, jadi cuman kain pintu doang. Kain pintu doang. Rumah Bang Iwan ini Pintunya nggak ada. Nggak ada kain aja. Rumah zaman dulu kan gitu. Iya. Kayaknya. rumahnya dari papan ya, seluruhnya dari papan. Ada serem. Rumah kebun Atapnya biasa. itu nggak ada plafon, jadi Langsung langsung seng. seng Nah, gitu aja. Itu kayak mana tuh? Nggak ada ini ya? Nggak ada. Oh, langsung kayak Gipsum. dinding mati gitu terus. Waduh. Maksudnya- Lah, ini ke atas langsung seng. Oh iya. Duduk. Berarti ini bolong kan? Kayak Iya. bolong gitu atasnya. Atap seng gitu ya. Cuman di kamarnya Bang Iwan ini di selipin kaca gitu di tepat di atas kasurnya gitu, di tengah-tengah sengnya itu. Iya, kalau pagi atau siang gitu jadi nggak perlu ngidupin lampu. Kan kaca. Bukan kaca. Maksudnya ini Itu loh. seng plastik. Iya. Oh iya. Kaca. Duduk kaca Mas. Kaca mah. Kalau Biber, kaca biber dia juga mental, bisa. dia mental. Bibir juga bisa. Bukan kaca. Iya, masih. Di rumah aku juga punya. Iya. Kan kaca. Biar nggak pada hidup Gitu kan, jadi sinar mataharinya Betul. langsung tembus ke kamar gitu kalau di kampung. Biasanya sih gitu. Jadi malam itu aku nggak bisa tidur kayak biasanya, Insomnia lah hujan kau. badai. Putus lah pada malam tuh. Jadi penghiburannya cuma ngeliatin di kaca itu aja, ngeliatin rintik-rintik hujan. Iyalah, Ini tembus. Cuma malam itu Tembus ke Tembus keluar. banget. Iyalah pasti tembus keluar lah. Yang bening punya. Iyalah yang bening. Seng Nggak- bening. Makanya dia bilang siang nggak pala matiin lampu kan. Biar terang. Nggak pala ngidupin lampu. petir itu kayaknya jaraknya dekat-dekat gitu ya. Hmm. Jadi nggak nyampe 1 menit udah petir, udah ada kilat cahaya petir gitu. Jadi dalam 1 menit itu seringlah petir, jadi terang kamarnya karena ada kilat petir itu. Belum tidur aku liatin, ngeliatin kain pintu, motifnya bunga-bunga gitu aku liatin. Terus gelap lagi karena nggak ada kilauan petir lagi. Terang lagi, aku liatin lagi kain pintunya. Sampai beberapa menit aku kayak gitu. Tapi terakhir kali ada kilat petir, ada yang aneh. Duh, merinding. Jadi waktu ada kilat petir itu, jadi cahayanya masuk, aku mau ngeliatin kain pintu itu lagi. Kok warnanya udah beda ya? Warnanya kok jadi warna putih, lecek gitu. Putih lecek tuh. Apa karena aku udah ngantuk kali? Jadi aku tungguin kilat petir lagi. Oh mamai. Kau mamai. Udah ngantuk. Jadi kan biasa kalau kita. Biasa itu ini, Fata Morgana. Iya. Biasa di padang pasir. Lagi nih. Aku tungguin buat mastiin. Ternyata benar, warnanya itu berubah jadi kain putih gitu, kain putih. Lecek ya, kayak ada tanah-tanahnya gitu lah. Yo, ada tanda-tanda aja. Gue heran ini kan. Ini apa ya kok bisa kayak gini jadi orang? Ada kilatan lagi lama gitu kan. Sempatan aku fokus gitu kan, liatin dari bawah ke atas. Kok ada rambutnya gitu. Anjay. Kok ada rambutnya cuy. Tiba-tiba. Mungkin hijau. Hah? Hijau itu Maksudnya hijau apa? sapu. Bisa jadi. Sapu. Bisa jadi. Lagi. Ke situ kayaknya. Waduh, ini wajah siapa ini ngeliatin aku? Wajah cuy. Biasa. Kata Nggak ngeri. enggak. Aku kan berani. Ya, siap. Jadi kayaknya itu mungkin orang tahunya itu kuntilanak ya.
Jadi kain pintu yang sebelumnya mati-mati bunga itu berubah jadi sosok kuntilanak ternyata yang ada. Oh, tiba-tiba berubah jadi Super Saya 3 juga nggak cocok. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua-dua kamera. Nggak bisa. Ada yang berdiri di depan kain pintu itu. Tapi waktu aku liatin sih jelas ya, jaraknya deket banget itu, mungkin sekitar 1 meter lah dari aku tidur. Jadi posisinya kepala aku itu tepat di perutnya, jadi aku ngeliatinnya agak ke atas gitu, ngeliatin wajah. Dia sih belum melihat aku waktu itu, jadi aku liatin dari bibirnya. Maksudnya? Si mbaknya tadi belum ngeliat dia. Jadi gini dia itu kan ngadap ada kanannya gini. Kan 1 meter jaraknya. Dia bilang tadi jadi wajah dia tuh di perut lah gitu posisinya tuh. Di sini lah gitu tiduran kan. Kalau dia ngeliat ke atas gini, yang si cewek itu mesti gini loh, mesti ngeliat ke depan gini loh, belum ngeliat dia di bawah tuh. Iya, belum ngeliat dia di bawah tuh. Mesti gini aja. Dan dia udah ngeliat tuh di atas. Gitu. Cuman cewek itu gini diem aja gitu. Belum ngeliat dia nih di bawah gini tuh. Itu mungkin maksud dia. Dia tebal, kulit wajahnya itu kayak kayak apa ya? Kayak terkelupas gitu ya, terkelupas gitu kayak. Serem. Matanya itu gedenya itu 3 kali mata kita kayaknya. Oh, melotot. Waktu itu sih, waktu aku liatin dia itu matanya tuh pandangannya ngeliatin ke depan aja gitu, nggak ke bawah, nggak ngeliatin aku. Gini dia. Jadi aku fokus ngeliatin dia aja. Aku ya nggak takut gitu ya, kayak nggak takut, kayak biasa aja gitu. Cuman tiba-tiba gelap lagi, nggak ada sinar petir lagi. Terus ada sinar petir lagi, tiba-tiba wajahnya, matanya udah ngeliatin aku ke bawah, udah nggak ngeliat. Udah nggak gini lagi, udah gini deh orangnya. Udah gini. Kita yang nengok gini kayak mana cuy? Udah gini deh sekarang deh kan. Nggak kebayang sih. Jadi kita itu saling tatap-tatapan gitu. Saling tatap-tatapan, dia melototin aku. Nggak tahu kenapa wajahku badanku bergetar gitu kan, ngeliatin dengan jarak sedekat itu gitu. Aku gemetar, nggak bisa bergerak. Akhirnya aku paksain diri untuk balik badan gitu kan. Akhirnya aku telungkup gitu, narik selimut, paksain tidur biar nggak lihat dia lagi. Sampai pagi bangun, posisiku nggak berubah karena mungkin saking takutnya ya. Jadi dia saking ketakutnya sampai tertidur. Ya, sampai tidur, sampai baring aja gitu kan. Jadi intinya gini, dia mempunyai penyakit, kok bisa bilang penyakit insomnia sejak SD. Dari kecil. Nah, kok kita bilang kan, kita dapat dari sini tadi. Jadi kayak sesuatu yang didapat dia itu, yang pertama dia tuh nggak bisa tidur malam. Dia tuh kayak main mobil-mobilan, main layangan, pokoknya adalah kegiatan dia tuh malam biar dia tuh capek dan tidur gitu kan. Jadi kesimpulan Kima yang bisa Kima ambil gini. Ada di tengah titik. Jadi kalau memang main-main ke rumah orang, itu jangan lupa untuk salam berdoa. Ya, dia nggak ada jelasin. Nah, kita juga nggak tahu di rumah orang itu ada apa. Mungkin cuma sekedar pengen kenalan. Jadi untuk teman-teman berhati-hati lah. Kok serem ya? Harus lah. Jadi buat teman-teman yang kalau ada cerita hal yang sama atau yang lebih serem, boleh komen di bawah. Ini adalah video dari Do You See What I See, bercerita yang kita sama-sama tadi dengarkan. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Terus pantengin terus kita di malam Jumat untuk mendengar cerita horor kita. Saror Salim Horor.